Assalamualaikum Bu Tit. Waalaikumsalam Bu Endah. Apa kabar hari ini Bu Tit? Baik Bu. Maaf nih kita akan meluangkan waktu sebentar lah untuk ngobrol ya Bu. Ada waktu ya Bu? Ada Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Nah kira-kira hari ini kita mau menceritakan tentang apa nih Bu? Iya nih Bu Endah, saya tuh ingin menceritakan tentang seorang murid saya ya Bu Endah yang di kelas itu sangat pendiam gitu ya. Irit sekali bicaranya tuh Bu. Jadi seringkali sepertinya dia tuh menarik diri gitu ya. Jadi kadang-kadang yang memang seringnya kurang merespon gitu Bu saat dalam pembelajaran. Itu sih Bu. Ya memang agak sulit ya Bu ya bagi seorang guru. Kira-kira nanti dari hasil percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Iya nih Bu, jadi saya tuh ingin sekali bisa membantu anak ini ada lebih aktif ya Bu ya. Saya ingin dia bisa lebih berinteraksi gitu Bu, baik dengan teman-temannya maupun dengan guru mungkin seperti itu Bu ya, baik di luar maupun dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu. Jadi ya harapannya murid saya ini bisa lebih nyaman dan percaya diri di sekolah ya Bu, seperti itu. Baik, setelah melihat kondisi anak tersebut, kira-kira menurut Ibu indikator apa yang dapat kita capai, yang dapat kita ukur sebagai proses sebagai keberhasilan dari proses ini? Saya berharap dari dalam beberapa minggu ke depan anak ini bisa lebih aktif Bu. Jadi dia juga bisa merespon pembelajaran Bu di kelas. Ya meskipun mungkin hanya sedikit-sedikit mungkin seperti itu Bu ya. Saya juga ingin melihat dia ini mulai berbaur gitu Bu, baik itu dengan teman-temannya ataupun dengan siapapun gitu Bu ya. Dan mau mulai berbicara Bu, walaupun mungkin hanya dalam konteks yang sederhana seperti itu Bu. Mendengar cerita dari Ibu, sepertinya anak ini memang sangat pendiam ya Bu ya, kurang aktif, kemudian tidak bersosialisasi atau kurang berbaur. Nah kira-kira Ibu bisa kita lihat tidak yang melatar belakangi dari sifat yang ditimpa oleh anak ini apa Bu? Kan anak itu pendiam sekali Bu ya, jadi hampir tidak pernah berbicara di kelas gitu. Saya juga sering tuh dia tuh duduk sendirian di pojok gitu Bu. Ketika istirahat juga nggak bermain sama teman-temannya gitu ya, dan sering terlihat gelisah gitu Bu. Apalagi kalau misalnya teman-temannya ngajak bicara itu jadi kelihatan tuh Bu gelisahnya seperti itu. Saya belum tahu Bu ini masalahnya itu apakah karena masalah pribadi dia ataupun masalah di keluarga ataupun misalnya memang karakter anak ini ya Bu ya yang seperti ini gitu Bu. Baik Ibu ya, ya mungkin itu bisa menjadi kemungkinan ya Bu ya, faktor penyebab dari sikap yang dia tunjukkan di dalam kelas. Jika seperti itu, apakah Ibu sudah melakukan pembicaraan dengan orang tuanya tentang bagaimana dia bersikap di sekolah Ibu? Saya belum sempat bicara Bu dengan kedua orang tuanya, tapi saya sudah mencoba mengajak dia itu berbicara setelah jam pelajaran gitu Bu. Namun dia hanya menjawab singkat Bu, jadi dan terlihat enggan untuk bicara lebih banyak gitu, seperti itu. Mungkin karena dianya sedikit sekali berbicara sehingga Ibu juga agak kesulitan ya Bu ya untuk menemukan penyebab sesungguhnya dari sikap anak tersebut. Nah kira-kira rencana Ibu ke depannya akan seperti apa Ibu? Mungkin saya bisa mulai dengan memberikan lebih banyak perhatian Bu, perhatian secara personal ya kepada anak ini dan berusaha membuat dia tuh merasa nyaman. Jadi nyaman ketika dia berinteraksi dengan saya gitu Bu. Saya juga berpikir untuk mengurangi tekanan yang ada di kelas, atau mungkin ada dari teman-temannya atau bagaimana gitu ya agar siswa ini tidak merasa seperti terintimidasi. Bagus sekali ya Bu ya, bisa dicoba ya Bu. Untuk kedepannya kita juga mungkin Ibu akan memperkenalkan dengan lingkungan atau pertemanan yang lebih cocok ya Bu. Nah kemudian Ibu tindakan real yang akan Ibu lakukan untuk membuat dia tuh merasa nyaman. Yang paling terdekat realnya ingin membuat anak nyaman kan Bu. Nah tindakan realnya seperti apa Ibu? Ya, yang pertama saya akan mencoba jadi memilihkan teman dulu ya, teman yang bisa berinteraksi dengan dia, yang memahami anak ini gitu Bu. Kemudian saya juga akan mencoba memberikan tugas-tugas kelompok yang lebih
kelompok kecil dulu mungkin seperti itu Bu, mungkin bisa 2 atau 3 orang. Jadi siapa tahu dengan berkelompok ini nanti siswa murid saya ini akan sedikit terpancing gitu ya, untuk bisa berbicara seperti itu. Atau juga mungkin dengan kelompok yang tidak terlalu banyak ini, siswa saya bisa berinteraksi gitu ya, bisa mulai berinteraksi tanpa terbebani dengan teman-teman yang lebih banyak, atau justru misalnya dengan teman sekelasnya seperti itu Bu. Ya, mungkin itu salah satu cara yang bagus ya Bu ya. Jadi Ibu mendekatkan dengan temannya dulu. Sementara itu mungkin di dalam kelas ya Bu. Di luar jam kelas, apa sih rencana Ibu untuk melakukan pendekatan itu seperti apa? Sepertinya saya akan mencoba pendekatan yang lebih personal Bu, atau lebih informal seperti itu ya, seperti mengajak dia mengobrol Bu di luar jam pelajaran, atau menciptakan suasana di mana dia merasa tidak perlu memberikan jawaban-jawaban yang sempurna gitu Bu, seperti itu. Mungkin juga saya akan mengajak dia itu untuk bicara hal-hal yang dia sukai gitu Bu. Mungkin kalau kita paham akan sesuatu yang dia sukai, dia bisa lebih terbuka, jadi terpancing untuk berbicara seperti itu. Baik sekali Ibu ya. Memang itu mungkin harapan Ibu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan akan dapat terlaksana. Ibu, nah sekarang kita untuk mengukur tentang progresnya atau titik ukur tentang keberhasilan dari langkah yang Ibu lakukan ini, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa Ibu? Untuk tadi ya Bu ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan sepertinya mungkin saya ada di skor 8 mungkin Bu ya. Jadi skor 8 ini dengan indikator si anak ini bisa merasa nyaman gitu Bu ya, berada di kelas, dan dia bisa merespon pembelajaran serta dapat berinteraksi dengan teman-temannya Bu. Bagus ya Bu ya. Nah, untuk mencapai target yang Ibu harapkan ini, kira-kira siapa lagi yang akan dilibatkan? Mungkin saya akan melibatkan juga, tadi selain murid saya ya Bu ya, saya juga akan melibatkan orang tua siswa ini. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan-rekan guru saya Bu, misalnya seperti guru PAI, guru PJOK yang juga berinteraksi dengan anak ini. Bagus sekali ya. Memang kita memerlukan kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang kita harapkan Ibu. Bagus sekali langkah yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan kedepannya Ibu juga akan mulai melakukan pendekatan yang lebih personal lagi ya Bu ya, untuk bisa mempercepat proses atau progres yang Ibu harapkan ini. Nah Ibu, setiap minggu Ibu kan mungkin akan mengamati perkembangan anak ini. Nah, kira-kira Ibu kapan ini akan dilaksanakan? Secepatnya mungkin ya Bu, segera mungkin. Saya akan melakukannya mulai besok Bu. Besok saya akan mulai tadi pendekatan personal dulu seperti itu. Mudah-mudahan kalau dimulai besok bisa lebih cepat Bu pencapaian target saya gitu. Aduh, bagus sekali ya Ibu Tim. Saya percaya bahwa dengan konsistensi dan dukungan yang Ibu berikan serta perhatian Ibu berikan kepada anak ini, saya yakin dalam beberapa waktu ke depan akan menunjukkan kemajuan yang berarti ya. Kita akan mengecek perkembangannya Ibu nanti pada setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu ini di sesi pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Terima kasih atas waktu luangnya Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu ya, saya jadi merasa tercerahkan, merasa lega gitu. Jadi dengan berbicara dengan Ibu, saya bisa menyampaikan Bu rencana-rencana saya gitu Bu ya. Jadi saya merasa semangat gitu Bu untuk bisa menjalankan yang tadi ya Bu ya. Karena ini juga demi murid saya ya Bu ya, demi murid kita ya Bu, seperti itu. Ibu, alhamdulillah ya, dengan percakapan ini ternyata kita bisa berpikir lebih jauh ya Bu ya, tentang rencana apa yang akan Ibu laksanakan, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk mempercepat perkembangan anak ini ke arah yang lebih baik. Baik Bu Tin, terima kasih ya waktunya. Sama sekali saya sudah dapat berbincang-bincang banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti ya di sesi selanjutnya Bu Tin. Sama-sama Ibu, saya yang terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Saya sih menurutku sama kayaknya ke ibu ke saya kayaknya orang yang sama dari sekolah.